fisiknya sebenarnya udah cukup istirahat, psikisnya yang belum beres istirahat. Gitu. Kayak bahkan burnoutnya tuh di titik yang kita nggak sadar kalau ternyata kita lagi burnout. Justru aku nambah pressure di akademi. Perlu dilakukan sekarang tuh ya ada eksplorasi. Jangan kayak aduh aku sebenarnya bukan tipe pengajar, aduh aku nggak cocok pengajar, aku non akademis, orang yang non akademis, tiba-tiba ya udah explore gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Luka Talk, podcast dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Aku Rita Masri yang bakal nemenin kalian ngobrol santai hari ini. Nah, di episode pertama ini kita bakal bahas topik yang kayaknya relate banget ya sama kehidupan mahasiswa sehari-hari, yaitu tekanan akademik dan burnout mahasiswa. Nah, topik ini itu penting banget karena sering kita alamin juga, tapi kadang kita sendiri itu nggak tahu kalau kita pernah di fase itu. Nah, coba deh jujur. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget, terus juga kayak kehilangan semangat, terus bahkan kayak males ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau pernah, itu kan nggak sendiri, karena kita semua juga pernah ngerasain itu. Dan hari ini aku nggak ngobrol sendiri karena sudah ada narasumber kita yang super seru dan pastinya relate banget ya sama kehidupan mahasiswa sehari-hari, yaitu Teh Devi Susutaning Budi. Halo Teh Devi, apa kabar? Hai. Kan aku mau say hi dulu ke Anita lagi ya. Hai Anita, terima kasih udah bisa jadi MC di Lebatong hari ini juga. Senang banget bisa ngobrol bareng Teh Devi hari ini. Terus mungkin aku say hi juga ke teman-teman ya. Hai teman-teman, aku Devi sekali lagi. Terus apa lagi? Boleh dari jurusan mana? Juga angkatan berapa mungkin? Oke, halo guys lagi. Aku dari International Undergraduate Program Accounting Batch 2023. Jadi sekarang semester 6. Terus Udah akhir ya Teh? enggak akhir banget sih, Iya masih sih. ada 2 semester ya. Amin, 2 semester lagi ya Allah. Amin. Aku bantu juga. Iya. Oke. Nah kebetulan nih aku dengar Teteh Axel ya. Berarti kita satu angkatan dong. Bener guys. Maksudnya Gimana satu tuh? seumuran. Soalnya kan kebetulan Anita ini angkatan 2025. Aku 2023 tapi sama 2007 juga guys. Ini 2006 ya. Iya aku 2006. Jadi ya gitu. Teh, kalau aku boleh tahu, kesibukan Teteh akhir-akhir ini apa nih? Oke, di semester 6 ini aku udah stop dari semua aktivitas organisasi sih. Jadi sebenarnya rencananya mau meluangkan waktu dan fokus kembali ke bidang studi, ke akuntansi. Karena sebelumnya kan udah explore berbagai organisasi, ada dari organisasi internasional, organisasi fakultas. Kalau internasional tuh SB Student Volunteer, itu dia di bawah ICAO langsung. Terus di fakultas sendiri aku join jadi di GBay. Oh, pernah dengar nggak gitu? Saham-saham itu. Betul, saham-saham itu. Oke. Terus sama kalau di jurusan aku pernah join juga di himpunan di Hima Akuntansi. Advokasi guys, advokasi 23. I forgot. Iya. Itu. Berarti Teteh udah ngalamin banyak juga pengalaman ya. Kamu nggak sih Teteh kayak ngerasa kayak apa ya, capek Ya karena capek nggak ya, aku sendiri sih jujur orangnya nggak habis-habisan energi ya sih, ekstrovert ya Teh? enggak juga tapi emang energinya nggak habis-habis, jadi kayak kan emang sebenarnya rencananya di semester 6 ini tuh kayak ngosongin jadwal, ngosongin semua aktivitas organisasi karena kemarin udah triple tuh organisasinya triple, prokernya ada 7. Iya, ada dari student volunteer, BEM juga join BEM tuh join prokernya, himpunan banyak yang dijoinin prokernya juga. Terus rencananya sih semester ini mau tenang, mau pensiun, mau santai, mau kuliah kupu. Tapi kayak karena sebelumnya udah banyak aktivitas gitu ya, kayak mencari lagi ternyata secara natural tuh. Aku jadinya sekarang di semester ini coba pengalaman baru karena tadi fokus utamanya mau balik ke bidang studi, aku belajar nge-Aspra. Nah, Aspra kelas internasional accounting juga, angkatan 25 ya berarti. Iya, kelas angkatan kamu ya. Di kelas internya tuh implementasi perpajakan. Karena jujur Aku lagi bagi. iya tadi kan habis kuis kan itu. Gimana kuisnya?
susah sih, tapi masih bisa. Proctoring kuisnya. Iya, aku online suka. Tapi kalau kuis proctoring itu udah pernah juga kah di matkul lain? Oh berarti Aku semuanya proctoring ya? Soalnya kalau waktu dulu aku tuh pas aku bukan maba ya, waktu itu pas tahun-tahun sebelumnya, semester sebelumnya yang reguler itu rata-rata belum proctoring. Aku diajar sama Pak Ali, itu tuh baru kelasnya Pak Ali doang yang pakai proctoring. Jadinya kalau pas waktu angkatan aku, justru aku teman-teman organisasi yang dari jurusan pada nanya kayak, Dev ini gimana sih kalau proctoring? Kayak masa aku bersihin? Enggak sih, ini aku bersihin aja waktu dulu kepitek pelanggaran. kadang kalau misalnya cahayanya kayak kurang gitu. Iya. Terus kayak kalau dulu tuh MacBook tuh belum bisa, harus kayak ada sesuatu satunya gitu kali ya, kayak pakai Chrome yang gitu-gitu. Jadi kayak, Dev ini gimana aku deg-degan proctoring. Waktu itu sambil ini nih, sambil Aterion. Sambil Aterion, sambil quiz proctoring gitu. Iya, kayak gitu. Oh iya, tadi nyambung lagi ya, jadi terlalu melebar. Terus habis nyoba belajar nge-asprak, ternyata saya masih kekurangan aktivitas. Tanpa sadar aku nyoba-nyoba freelance, aku lagi belajar jadi barista. Terus sama ini sih, kalau sekarang tuh struggle-nya di nyari company buat internship, karena kelas aku internasional, jadi kebijakan dan regulasi dari fakultas pun diperketat ya, ada persyaratan tambahan. Jadi si company-nya itu harus yang multinasional company. Bener, pemilikan sahamnya harus 50% saham asing. Kan lumayan selektif ya jadinya, susah nembusnya juga, terus harus dicocokkan dengan jadwal kampus. Jadi kalau ditanya capek nggak sih, physically enggak, cuman kayak pressure gitu. Gitu sih. Capek gak ya? Enggak sih. Kalau ditanya capek enggaknya. Tapi mungkin yang lebih nyambung sama topik kita, kayaknya aku yakin sih teman-teman tuh sebenarnya bukan capek fisik, nggak tahu ya kalau ternyata yang lain tuh capek fisik. Cuman kalau dari aku pribadi tuh sebenarnya yang paling struggle capek psikis. Setuju atau enggak? Nyambung kan sama topik kita sekarang ini, yang pasti menurut aku relate sama teman-teman semua, sadar atau tidak sadar. Iya sih, bener banget. Dari pengalaman dari cerita tadi aku juga, kayak sebenarnya kita itu capeknya tuh capek apa ya? Capek yang nggak kelihatan gitu Iya, ya nggak sih? kelihatan. Soalnya sih kalau dari aku kayak, kan aku udah terbiasa organisasi banyak banget. Dulu tuh aku kebetulan sekretaris Aterion, sekretaris kedua juga. Jadi kan kalau kaderisasi itu banyak yang aktivitasnya kayak gini. Kaderisasi akuntansi sendiri aja kan sebenarnya cuma seminggu sekali kan aktivitas langsungnya. Kamu udah Aterion kan? capek banget. Udah kan, tapi panit Ater juga nggak? Kebetulan enggak. Oke, baik. Tapi berarti mengalami Aterion kan sebagai peserta. Nah, kalau di Aterion sendiri tuh pas aku jadi mabanya kayak ngeliat kayak oke, ini osjurnya kayak cuma 4 hari, seminggu sekali gitu kan. Tapi ternyata wah, panitianya tuh lebih edan banget gitu loh. Aku respect banget. Iya benar. Sumpah, pas aku masih jadi maba tuh aku ngeliat panitianya kayak mereka benar-benar diperlakukan sama persis sama kayak mahasiswa barunya. Bahkan ternyata pas udah jadi panitianya sendiri lebih parah, kayak itu 4 hari doang osjur, tapi persiapannya itu bisa sampai kayak 10 bulan sendiri ya. Kayak Teman aku yang ajaran juga Iya udah kan? persiapan dari sekarang. iya kan. Terus jadi apapun yang berlaku di Aterion tuh kayak misal semua prosedural lah, harus ikat rambut, gak boleh berwarna, gak boleh makeup, gak boleh harus jahim bla 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 bla. Itu tuh berlaku juga di panitia selama persiapan. Jadi nggak hanya pas di hari hanya doang. Apa ya? Jadi kayak si panitianya lagi yang di ospek gitu kan. Iya. Nah, intinya yang mau aku bilangin itu kayak aku udah terbiasa aktivitas malam, terus kayak pas zaman-zaman organisasi paginya lagi aku juga ikut kaderisasi fakultas. Kaderisasi fakultas ini tuh startnya jam 5-an, disuruh kumpul di kampus jam 5. Bener. Rumah aku di Cileunyi guys, 15 kilo dari sini kalau lewat Soekarno-Hatta. Kalau lewat tol 20 kilo. Makanya telat, I'm sorry. Iya, maaf ya. Jadinya Karena jauh banget. iya, aku tuh pernah pas lagi capek psikis nih, kayak sebenarnya kalau terlihat dari fisik ya, physically capek fisik kan tuh, beres Aterion jam 1. Udah beres aktivitas, udah kayak beres diskusi sama panitia dan jenis-jenisnya. Nanti jam 5 pagi tuh udah di kampus lagi. Sedangkan aku harus berangkatnya berarti jam 4 kan dari rumah untuk lanjut hari H si kaderisasi fakultas. Nah, tuh
kayak saat itu sih masih oke-oke aja ya, kayak nggak capek fisiknya gimana-gimana banget. Cuman sekarang aku kayak secara tidak sadar melakukan pattern yang sama. Jadi aku freelance, aku ngebarista tuh emang sengaja nyari yang shiftnya shift malam karena beres kampus kan. Ceritanya daripada ngafe bayar, mending nggak saya ngafe dibayar gitu. Iya sih. Tapi ternyata pas aku ngafe shift malam tuh, aku kan kayak ikut ngobrol-ngobrol sama rekan kerja gitu, sama ownernya juga. Itu tuh sampai jam 1 jam 2. Nah besoknya tuh kelas itu implementasi perpajakan 6:30. Iya. Bisa teh gimana? Nah aku pikir tuh kayak ya pokoknya waktu itu tuh aku jadi pulang malam nyampe rumah, terus aku bersihin muka. Habis bersihin muka tuh aku mandi, habis mandi aku skincarean terus makeup lagi. Padahal teh nggak sempat tidur ya. Iya berangkat lagi. Nah akhirnya tuh kayak iya aktivitasnya penuh banget. Aku kayak mau coba push gitu, mau coba limit aku gimana sih. Udah tuh hari itu berakhir, aku berangkat lagi ke kampus. Hari itu beres, semua kuliah beres. Nah hari Selasa tuh kan aku kosong, gak ada mata kuliah. Ternyata energinya habis di sana. Aku tuh masih kayak physically semangat banget. Cuman ternyata prokrastinasinya tuh jadinya berdampak ke hari-hari berikutnya gitu loh, karena udah di push sih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga aku tidur padahal nggak capek, sumpah aku tuh nggak capek, cuman mungkin stress dan pressure kali ya gitu sih. Wah iya banget ya teh, kayak istirahat tapi teh gak benar-benar istirahat, terus juga badan tuh mungkin diem ya tapi kayak pikiran itu tuh kemana-mana, kayak tadi freelance terus juga yang lain-lain kan. Jadi ya emang gitu ya, kayak kita istirahat tapi pikirannya tetap jalan, kayak fisiknya sebenarnya udah cukup istirahat, psikisnya yang belum beres istirahat gitu. Itu bisa dibuat apa sih, bikin burn out gitu nggak sih teh? Bener, burn out iya, kayak bahkan burn outnya tuh di titik yang kita nggak sadar kalau ternyata kita lagi burn Iya. out, nggak kenapa-napa nih gitu. Kalau aku sendiri sih bersyukurnya walaupun bukan tipe orang yang sehat banget ya, bukan yang kayak gym gitu terus yang kayak diet mentok gitu, diet sehat atau apa sih sekarang namanya real food ya yang gitu-gitu kan. Iya. Aku nggak terlalu memperhatikan sih, cuman bersyukurnya bukan tipe yang gampang sakit-sakitan juga. Nah itu tadi kayak mau aktivitasnya di push segimana pun si fisiknya sebenarnya oke, Iya tapi oke. aktivitasnya tetap gak bisa jalan, prokrastinase poinnya. Itu Kayak nge-stuck gitu. Bener, kayak pernah aku tadi tuh kayak udah aku push limit, sebenarnya kayak sanggup nih gitu, cuman di hari kedua hari ketiga ternyata aku sampai hari keduanya memang libur, hari ketiga aku tanpa sadar ketiduran seharian. Kan capek ya. Kali nggak bilang capek loh, gak capek makanya bingung apa kan kenapa. Terus ya udah ternyata psikisku yang lelah teman-teman. Oh psikisnya yang lelah itu kayak ada konsul. Bener, konsul ya. Terkait konsul tuh sebenarnya selama kuliah pun kayak aku, bukan aku doang sih, aku yakin kayak teman-teman semua dapat perspektif baru yang sangat luas, kayak dapat teman yang beda daerah juga. Maksudnya dulu kan aku pikir kayak ya udah sih paling tinggal adaptasi atau gimana paling gitu aja, tapi ternyata lumayan bukan berdampak ya, kayak real gitu terasanya. Teman-teman kelas aku ada yang kayak dari Sumatera, terus Aku dari Sumatera. oh iya Sumatera, kenapa aku sih banyak manusia Sumatera ternyata. Anak kelasku juga Sumatera, dari 11 orang nih berapa ya? Orang Bandungnya 2, 1 Depok. Dua doang. Iya, orang Bandungnya 2, termasuk aku orang Bandung kan. Dua Bandung, 1 Depok, 1 Bekasi, sisanya Sumatera. Soalnya di teman-teman aku juga kebanyakan apa sih dari Sumatera juga, pada tapi nyebrang dia doang. tinggalnya tuh di Bandung, Oh. tapi aslinya Sumatera gitu. Iya, jadi kayak perspektif yang baru tuh nambahnya ternyata bukan geographically saja, tapi ternyata dari background-background tertentu. Karena kan yang nggak aku sadari itu ternyata, jadi dulu tuh kan aku SD SMP swasta, SMA negeri. Itu dari situ juga aku tanpa aku sadari itu kayak si perspektifnya udah berbeda. Berbeda swasta sama negeri. Bener. Walaupun kayak bahkan swasta sama negeri aku tuh seberangan, tapi ternyata lingkungannya sebeda itu. Aku baru nyadarnya justru sekarang nih pas kuliah. Makanya pas aku tarik garis ke belakang tuh, semakin ke sini kayak aku masih di lingkungan yang sama aja udah bisa kontras itu perbedaannya, apalagi kalau emang dari yang geografi berbeda,
otomatis backgroundnya juga berbeda, jenjang usianya juga beda. Terus mungkin ditambah lagi kalau karena Axel ya, mungkin nggak terlalu signifikan, mungkin katanya kayak cuma 2 tahun. Tapi balik lagi kalau kita tarik garis mundur 2 tahun di usia remaja, sampai remaja itu sampai berapa sih? Sampai 20 kan? 20. Ya ya, teen kan masih ya kayak gitu. Signifikan gitu ternyata. Makanya akhirnya semenjak lingkungannya pun bertambah, lingkungannya semakin luas, aku butuh apa ya, bukan penguat, lebih ke sesuatu yang gimana ya, lebih solid gitu. Akhirnya aku start konsultasi terkait ini, karena dulu aku pikir kayak hal-hal yang berbau psikologis itu kayak ya udah sih mindset kayak gitu kan. Aku pikir kalau ke psikolog atau konseling, kalau orang kan mungkin sebelumnya stereotipnya kayak ada masalah jiwa, gangguan apa tertentu kayak gitu. Dan tapi aku yakin teman-teman sekarang lebih aware kan sama mental issue dan kind of thing. Nggak selalu kalau psikolog itu harus Sakit atau sakit. apa gitu. Ya sama aja kayak cek gizi deh. Iya. Medical check up kan. Kayak kita kalau mau haji aja, haji tiba-tiba kalau mau haji tuh kita medical check up buat ya ngelihat ada yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan kah, atau dideteksi, termasuk ke psikolog. Nah awalnya justru aku orang yang menyepelekan psikolog, jadi aku pikir tuh kayak ya konsultasi paling ya dibenerin mindset, itu nggak salah sih sebenarnya. Tapi ternyata selama perkuliahan pun yang tadi aku bilang si lingkungannya udah grow juga, akunya juga harus grow juga. Akhirnya pas aku ke psikolog bener aja gitu. Aku ternyata gimana ya, dibilang punya mental issue enggak juga. Aku belajar untuk tidak self diagnose ya, walaupun aku yakin teman-teman juga ada yang belajar ilmu psikologi, cuman tanpa framework psikolog. Jadi karena aku yakin nih banyak karena terjadi di aku juga. Jadi kita stres atau kenapa terus kita cari tahu tentang informasi psikologi yang gimana, apa ADHD. Iya. Pasti Di Google atau di mana gitu. apa sih selain ADHD tuh yang suka PTSD ya, post trauma. Kamu kagak apa juga kan? Jujur aku kayak nggak terlalu tahu psikolog. Oh oke. Tapi aku yakin kayak maksudnya kan sekarang Gen Z lebih aware gitu Iya, kan sama benar-benar. banyak yang nyari sendiri. Oke, ilmunya kita punya, tapi kita nggak punya framework psikologi. Jadi kita punya informasinya, tapi kita tidak Terlalu gimana tuh? terlalu paham gitu. Iya, mungkin paham, tapi kayak kita akuntansi nih. Kayak orang, sebenarnya aku merasa, karena dulu aku anak IPA, tapi semenjak aku belajar akuntansi kayak sebenarnya ini tuh bisa dilakuin sama orang yang nggak harus belajar akuntansi, cuman kita jadi tahu karena kita terpapar sama framework akuntansi gitu. Jadi kalau psikolog mungkin lebih deep lagi ya, karena belajar kemanusiaan, manusia itu sangat kompleks. Akhirnya itu terdeteksi lah sama aku konsultasi itu ada mungkin trauma sih, lebih ke arah trauma. Akhirnya awal-awal aku konsultasi kan mulai ngerasa aktivitas sehari-hari udah terganggu, misal entahkah apakah itu gangguan fokus, gampang lupa. Karena dulu aku tuh mikir kayak ya udah aku bodoh aja gitu, cuman kalau bodoh kok Axel gitu. Iya nggak sih? Ya Kita kan? pinter banget loh Axel. Iya kan, tapi kayak enggak loh, kayak academically di kelas tuh aku nggak semenonjol itu dari dulu. Makanya aku bingung kayak sebenarnya ini missing pointnya di mana sih. Akhirnya ke psikolog tuh itu yang dideteksi tuh pas pembentukan di masa kecil, terus kayak trauma-trauma yang terjadi dan jenisnya yang ternyata dampaknya di sekarang. Akhirnya kalau aku pribadi karena udah mulai merasa terganggu, daripada aku labeling aku belajar sendiri, lebih baik aku ngobrol sama yang profesional gitu sih. Mungkin bisa jadi saran juga gitu. Oke, kalau dari cerita Teteh itu, Teteh kan juga udah semester 6 ya. Nah, Teteh pernah nggak sih kayak ngerasa tekanannya tuh di akademik? Kanan ya? Ya. Oh tentu Di saja. akademik. Justru aku nambah pressure di akademik karena aku sendiri manusia yang sangat amat tidak suka belajar dari dulu. Kalau Teteh suka akuntansi nggak? Suka akuntansi nggak ya? Jujur kayak akuntansi itu tidak pernah muncul di diriku my entire life. All of a sudden I'm being here because dulu aku tuh ada kayak sejenis ekspektasi pendidikan dari keluarga. Aku diarahkan ke MK, ke kedokteran. Terus intinya selama aku sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu kan kayak fokusnya ke saintek kan, berarti nggak pernah ke fokus. Akhirnya
somehow magic happen di detik-detik terakhir tuh, dengan segala pertimbangan dan resiko akhirnya yang aku katakan ulang, aku kesini. Telkom menjadi pilihan pertama. Telkom menjadi pilihan pertama, terus karena aku lihat di sini ada IUP, karena aku lumayan tertarik dengan literatur mungkin ya, atau kebahasaan bahasa Inggris, jadi aku mau kombinasikan kemampuan bahasa dengan si bidang studi akuntansi gitu. Hai, accounting nih. Gitu. Nah, tadi kan juga Inter kan, yang dimana itu pakai kayak bahasa Inggris gitu sehari-hari. Tapi ada kayak kesulitan gitu. Nah, itu dia, kayak dulu tuh, bentar, kayak pertanyaannya sulit atau enggak? Jujur, sejauh ini sih masih aman-aman aja kali ya. Atau aku nggak inget pas aku struggle, tapi karena aku belum pernah mengalami sekolah inter kan, jadi SD, SMP, SMA tuh normal-normal aja. Dan sekarang pun aku di kelas internasional, kampusnya kan bukan kampus inter kan, masih kampus biasa, cuman ada program internasional. Jadinya si tenaga didiknya pun, si pengajarnya dosen reguler sebenarnya. Makanya sama-sama belajar dari sisi pengajarnya, dari sisi mahasiswa juga sama-sama mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan, apakah itu di kegiatan belajar mengajar, apakah di saat bersuatu sih udah pasti pakai bahasa Inggris. Tapi kayak kalau diskusi di kelas itu dosennya juga, aduh I'm sorry, kita mencoba maximize kayak pakai bahasa Inggris, dosennya juga try hard juga kadang gitu sih. Susah nggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak. Oke, berarti dari tekanan akademik internya ya lebih tepatnya nggak terlalu ya Teh. Kalau kebahasaannya sih so far oke. Akuntansinya yang agak, ya kalian tahu lah. Iya. Gitu. Akuntansi itu sulit tapi menyenangkan guys. Aku mendengar itu dari aku zaman maba, dan aku nggak tahu apakah aku bisa mengatakan itu juga atau tidak. Oke, berarti kalau dari Teteh kan Teteh bisa menyeimbangin gitu ya. Dibilang bisa sih, indikatornya nggak tahu ya bisa apa, tapi we try our best gitu. Oke, berarti boleh dong Teh kayak tips and tricksnya gitu. Tips and trick, I don't know if it is included as tips or tricks, tapi dari aku sendiri, karena aku mungkin tipe orang yang lumayan bebas gitu ya, jadinya aku suka nabrakin sesuatu yang aku nggak tahu lapangannya seperti apa. Aku lumayan bukan tipe orang yang melakukan riset banyak banget untuk masuk sebuah lingkungan, tapi cara aku ngeriset untuk masuk ke lingkungan baru langsung ditabrakin kayak hima. Langsung dulu aku belajar hima, ya udah belajar yang di IG-nya dulu kan, IG-nya dulu, terus aku baca hafalin dikit-dikit, aku langsung interview gitu. Tapi aku kayak nggak tahu apa yang akan aku grow di hima, apa yang aku akan bla 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 bla. Intinya stop kalau buat aku stop mikir, karena tapi ntar dulu, ini agak fatal sih kalau bilang stop mikir, lebih ke stop overthinking, just start gitu. Karena kalau mau nungguin perfect nggak ada habisnya untuk mulai gitu. Akhirnya tabrak-tabrakin sih. Kalau dulu kan aku lumayan dibilang introvert enggak, cuman aku lumayan nggak bersosialisasi kalau nggak diperlukan gitu. Akhirnya aku nabrakin ke himpunan. Pokoknya journey aku pertama-tama tuh, kalau di sini ya, ini bukan tips and trick. Kalau dari aku journey-nya pertama-tama tuh dari organisasi aku banyakin, aku perluas koneksi, entah antar jurusan, entah sesama internasional, entah di bidang yang terfokus kayak tadi investasi. Itu pertama. Kedua, ini lebih ke sektor lagi kali ya yang dibahas. Pas dulu kan kayak organisasional. Yang kedua, aku nyari lagi kayak apa yang belum aku dapat, apa yang belum aku kuasai. Dan aku pribadi, kalau tekanan akademik internasional nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah tuh si akuntansi lagi guys, karena aku sendiri bukan orang yang akademis, tapi aku juga tetap nabrakin jadi asprak. Aku belajar betul, karena sekarang tuh kalau buat di aku sendiri, dan kata psikolog aku ya, stop labeling ourselves gitu loh. Yang perlu dilakukan sekarang tuh ya ada eksplorasi. Jangan kayak, aduh aku sebenarnya bukan tipe pengajar, aduh aku nggak cocok ngajar, aku non akademis, orang yang non akademis, tiba-tiba ya udah explore gitu. Kapan mau sampai kapan ngejudge dan stop dan berhenti. Terus itu oke, berarti poin pertama explore.
Tadi Berani poin mencoba pertama, gitu. iya mencoba bener. Kedua, explore. Jadi setelah dicoba, dieksplor, dipelajari di lapangan langsung karena aku tipe orang yang lapangan gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya kita bergerak tanpa anja, ini kayak philosopher, I'm sorry. Kalau kita bergerak ini, tapi terjadi di aku guys, soalnya bergerak tanpa dasar, tanpa peraturan, tanpa regulasi tertentu, aku kayak ya udah kemana aja aku explore semua. Jadinya terlalu bebas, jadi aku perlu landasan. Makanya aku ngobrol sama profesional, sama psikolog. Takutnya ada keputusan-keputusan aku yang naif gitu. Yang salah ambil. Iya, salah ambil kah, naif kah, atau mungkin tidak matang karena aku sendiri kayak gak terlalu banyak gimana ya? Aku gak terlalu banyak temen yang deket banget secara personal. Akhirnya relasi banyak, cuman yang buat lebih apa ya? Kayak kita datang ke temen kan pasti gak mungkin dong kita bawa masalah doang. Nah, si masalah-masalah ini jadinya aku separasikan, aku pisahkan, ngobrolinnya sama profesional gitu, ditengahan juga si diskusinya. Cuman nggak salah juga sih kalau sharing sama teman ya, kalau emang tipe yang kayak gitu. Kadang ada teman yang bisa buat jadi teman cerita. Bener. Cuman kalau aku pribadi agak gimana ya? Kayak aku merasa aku ini masih belum ideal sih, mungkin aku perlu perbaiki sih. Aku kayak kalau ke temen, ke siapapun yang aku kenal, aku harus bawa diri aku yang gak usah terbaik sih, cuman aku harus bawa diri aku yang siap untuk disajikan dan lebih baik, kayak kita sama-sama seneng gitu. Bukan artinya kalau susah aku nggak akan bantu, enggak, cuman ya aku juga perlu bertanggung jawab sama masalah aku sendiri kan, aku gak bisa melimpahkan gitu. Akhirnya aku limpahkan ke profesional gitu sih, buat si menyokong poin pertama dan poin kedua. Oke. Keren banget sih Teh, dari yang aku dengar sih Teh. Oke Teh, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Itu juga seru banget ngobrol sama Teh Devi, dan pasti banyak insight yang bisa kita ambil hari ini. Terus juga terima kasih banyak Teh Devi yang udah sharing pengalaman dan tipsnya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat juga dan jadi pengingat buat teman-teman bahwa kesehatan itu juga penting ya, kayak mungkin kita Kesehatan psikis dan Iya. fisik teman-teman harus seimbang gitu. Terus juga sama pentingnya sih sama prestasi akademik juga ya Teh. Kayak jangan lupa juga untuk jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Terus juga aku dari Anila Masri pamit undur diri, juga Teh Devi. Aku Devi Susi tadi Budi pamit undur diri juga. Oke, sampai jumpa semuanya di Look atau berikutnya. Sampai jumpa.